Hujan, Senja, dan Cinta, karya Seno Gumira Aji Dharma. Karena ia mencintai dia, dan dia menyukai hujan, maka ia menciptakan hujan untuk dia. Begitulah hujan itu turun dari langit, bagaikan tirai kelabu yang lembut dengan suaranya yang menyejukkan. Dia sudah tahu saja dari mana hujan itu datang. Duduk di depan jendela, diusapnya kaca jendela yang berembun. Jari-jarinya yang mungil mengikuti aliran air yang menurun perlahan di kaca itu. Hujan, oh hujan, dia berbisik. Dia begitu berbahagia menyadari cinta kekasihnya yang begitu besar, sehingga menjelma hujan yang selalu dirindukannya. Dia tahu betapa ia selalu memberikan yang terbaik untuk dirinya. Dia terharu dengan cinta yang membuat segala benda dan peristiwa menjadi bermakna. Dia memandang keluar jendela, menembus tirai kelabu, melewati desau pohon-pohon bambu yang basah dan berkilat dalam hujan dan angin, mengirimkan getar cinta yang melesat sepanjang langit menuju kekasihnya di balik kabut. Kilat menyambar dan guntur menggelegar di atas gunung dalam pertemuan cinta yang panas dan membara. Hujan itu tidak pernah meninggalkan dia lagi. Hujan itu selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Kemanapun dia datang, datang pula hujan ke tempat itu. Sambil menyetir, dari dalam mobil selalu diusapnya kaca jendela. Dingin hujan itu dirasakannya sebagai dekapan hangat kekasihnya. Cinta itu abstrak, pikirnya selalu. Sepasang kekasih tidak usah selalu bertemu, selalu berciuman, dan selalu bergumul untuk mempersatukan diri mereka. Cinta membuat sepasang kekasih yang memikirkan dan saling merindukan, menciptakan getaran cinta yang merayapi partikel udara, meluncur dan melaju ke tujuan yang sama dalam denyutan semesta. Dari Milan, dari Kyoto, dari Jakarta. Terkadang dibukanya jendela mobil, ditadahinya air hujan dengan tangannya, lantas direguknya. Begitulah caranya cinta meresap ke dalam tubuh, menjadi bagian dari alam. Meskipun bukan musim hujan, selalu ada hujan yang turun hanya untuk dirinya. Sepanjang jalan hujan itu mengikuti dirinya. Bila dia keluar rumah, lenyap pula hujan. Hujan itu mengikuti mobilnya di sepanjang jalan. Sepanjang jalan yang dilaluinya menjadi basah karena hujan, dan hanya jalan yang dilaluinya saja menjadi basah dan sejuk sebentar karena hujan yang turun ke bumi mengikuti dia atas nama cinta. Heran, kata pembantu rumah tangga di rumahnya. Setiap kali ibu pergi, hujan berhenti. Kalau ibu datang, hujan lagi. Heran, kata kawan-kawannya. Belakangan ini, asal kamu datang, pasti hujan. Kamu pergi, hujan hilang. Padahal bukan musim hujan. Suaminya yang selalu peka terhadap suasana hati istrinya, menadahi air hujan itu dan membawanya ke laboratorium. Ah, ini hujan karena cinta, katanya kemudian. Siapa lagi yang jatuh cinta kali ini? Dia terkesiap dalam hati. Namun wajahnya dingin saja. Tidak apa-apa. Kenapa sih? Kamu kira bisa menutupi perasaanmu yang berbunga-bunga? Dia diam saja. Memang hatinya berbunga-bunga. Di luar hujan masih saja menderas. Air hujan menganak sungai di sela-sela rumput, dedaunan basah, dan bergoyang-goyang. Tanpa diketahui suaminya, dia mengusap seluruh embun di setiap kaca jendela rumah dengan kedua telapak tangannya, lantas membasuh wajahnya. Tubuhnya bergetar dan jiwanya menangis karena terharu. Hujan yang sangat disukainya
tak pernah lenyap lagi dari hidupnya. Kekasihnya yang tak terlihat telah mengirimkannya dari jauh atas nama cinta, hanya untuk dirinya saja. Hujan, oh hujan, desahnya sembari memandang keluar jendela setiap malam. Kemudian, tibalah saat ketika cinta di antara ia dan dia memudar. Seberapa lama sih umur cinta? Hujan yang semula mewakili perasaan cinta yang dahsyat itu, sekarang terasa sangat mengganggu. Cinta kita sudah berakhir. Kenapa hujan itu masih saja mengikuti aku kemana-mana? Lihat, semua orang jadi terganggu. Setiap kali keluar mobil, aku harus pakai payung. Jalan-jalan di halaman rumah sendiri, harus pakai jas hujan. Gimana dong? Kasihan tamu-tamuku. Di mana-mana asal orang berurusan denganku, menjadi kehujanan dan basah. Bisa nggak kamu tarik hujanmu ini? Mana bisa? Hujan itu akan selalu ada selama aku masih mencintai kamu. Kamu kira aku senang dicintai kamu? Nggak usah cinta-cintaan lagi lah. Tarik hujanmu ini. Sudah aku bilang, selama aku mencintai kamu, tidak bisa. Kalau begitu, jangan mencintai aku. Bikin repot saja. Bukan salahku. Siapa yang cintanya memudar? Dulu minta-minta dikasih hujan. Sekarang omongannya begitu. Bukan salahku, aku tidak mencintai kamu lagi. Cewek sabrek begitu. Mana aku tahu kamu tetap setia. Aku tetap setia. Menyentuh pun aku tidak pernah. Bukan itu ukuran kesetiaan. Apa dong? Sudah ku bilang cinta itu abstrak. Tidak. Menurut kamu? Cinta itu konkret. Buktinya, hujan itu. Ia dan dia bertengkar sampai malam sambil minum bir peletok. Aneh sekali. Mereka bahagia dalam pertengkaran itu. Barangkali karena mabuk. Setidaknya kita masih punya perasaan. Mereka merumuskan setengah mabuk. Namun hubungan mereka tidak tertolong. Semenjak pertemuan terakhir itu, ia dan dia tak pernah berjumpa lagi. Meskipun begitu, hujan itu tetap mengiringi dia. Perempuan itu selalu bisa melihatnya dari balik jendela loteng, tempat dia mengalihkan cintanya melalui email ke seluruh dunia. Masih cinta juga tuh si doi sama istri macam kamu? Suaminya menyindir. Dia tak pernah menjawab, tapi dia tahu jika ia masih mencintainya. Sulit sekali bagi ia untuk tidak mencintai dia. Selama itu pula, ia tidak mampu menarik kembali hujan cintanya yang menderas dari langit. Pikirkan saja istri kamu, kata istrinya yang menangkap kegelisahan suaminya. Jangan istri orang lain jadi beban pikiran. Ia tak pernah menjawab, karena tidak ada yang bisa dijelaskan. Setiap kali ia melewati jalan layang, terlihat tempat sepetak hujan itu berada. Tapi ia sudah tidak mengendaki perjumpaan macam apapun. Hatinya hancur berantakan, seperti keramik jatuh dari pesawat kargo yang sedang take off. Dengan kesal dihapusnya nomor-nomor telepon dia dari handphone. Tetapi, ini hanya membuat ia semakin kesal, karena toh masih hafal juga. Terlalu banyak hal dari dia telah meresap ke dalam dirinya, dan tak mungkin dihapus untuk selama-lamanya. Gambar-gambar, foto-foto, kata-kata, waktu meninggalkan jejak. Begitu pula saat-saat yang dilaluinya bersama dia.
Segenap makna perjumpaannya meresap ke dalam hatinya dan ia tidak bisa melupakan dia. Ia tak bisa lagi memandang segala sesuatu di dunia ini seperti sebelum berjumpa dengan dia. Ia tak bisa lagi berpikir di luar cara berpikir seperti dia. Mereka telah berpisah, tapi tidak terpisahkan. Begitukah caranya cinta berada? Pikirnya. Tapi setiap kali berpikir, ia teringat dia. Maka ia berusaha berhenti berpikir. Ia marah sekali dengan cinta. Tai kucing dengan cinta. Umpatnya dalam hati. Namun pada suatu senja yang gemilang, cinta jualah yang menyelamatkannya. Ketika seorang dia yang lain muncul kembali dari balik kenangan yang sudah terhapus. Dia tidak berkata apa-apa, seperti kutipan sebuah sajak. Tidak ada janji pada pantai. Ia pun tak tahu, tak ada janji pada perjumpaan yang manapun. Tapi janji-janji memang tidak diperlukannya, karena janji sebuah cinta yang paling membara sekalipun hanyalah janji suatu senja yang terindah. Kecuali di negeri senja, adakah senja yang tidak berakhir? Kuberikan segalanya untukmu, katanya kepada dia. Kuberikan cintaku, jiwaku, hidupku, apa saja yang kau mau. Dia hanya tersenyum, menghela napas, memandang senja yang dipantulkan kaca-kaca gedung bertingkat. Lihatlah senja di kaca gedung itu, kata ia kepada dia. Kenapa? Bila engkau melewati jalan ini, senja itu masih akan berada di sana selama-lamanya. Bisa. Bisa sekali, selama engkau masih mencintaiku. Aku tidak pernah mengatakan apa-apa kepadamu. Tidak perlu. Senja itu sudah mengatakannya. Dia melihat langit senja yang menjadi abadi di kaca-kaca gedung bertingkat itu. Dia tahu betapa sulitnya melihat matahari tenggelam di Jakarta. Tapi kini ia telah mengabadikan senja ke kaca-kaca gedung bertingkat untuk dirinya saja. Dia bahagia sekali, namun tidak bisa berkata apa-apa. Terlalu banyak pertanyaan yang tidak akan bisa dijawabnya. Jadi dia tidak berkata apa-apa. Ia pun tidak berkata apa-apa. Mereka berdua menatap langit. Kubah senja yang memerah, membara, bagaikan sebuah impian yang menjanjikan bahwa negeri senja memang betul-betul ada. Namun langit yang semburat kemerah-merahan itu hanyalah sebuah janji yang sebaliknya. Setiap detik terjadi perubahan warna, dari merah yang membara sampai memancar keemas-emasan ketika matahari mestinya telah terbenam. Mereka tak bisa melihat matahari di balik gedung. Senja yang keemas-emasan itu kemudian dengan pasti menggelap, semakin gelap, dan menjadi malam. Bagi mereka yang terbiasa mengamati senja, akan selalu tahu bahwa senja belum betul-betul berakhir ketika matahari terbenam, dan senja masih juga berbisik-bisik ketika langit jadi gelap, dan permukaan air laut yang tadinya berwarna emas seolah-olah mendadak lenyap, tinggal kecipak suara lidah ombak. Pada saat seperti itu, sebuah renungan telah mencapai kesimpulannya. Namun mereka tidak berada di pantai. Mereka berada di tengah kemacetan Jakarta yang tidak memberi peluang untuk kalimat yang, seperti kutipan sebuah sajak, bisa berlarat-larat. Mengapa kita tidak mencari bir peletok? Ujar perempuan itu. Ia mengangguk. Ia berkesimpulan, banyak perempuan Jakarta suka bir peletok. Dia memandang keluar jendela lagi. Pagi itu, sudah beberapa minggu ini, diperhatikannya hujan itu berubah. Dulunya lumayan deras, sekarang kederasannya mulai berkurang, meski belum jadi gerimis. Apakah cintanya mulai berkurang?
pikirnya. Kali ini dia sendiri yang menadahi air hujan itu dengan sebuah gelas dan membawanya ke laboratorium. Cinta mulai berkurang. Begitu tertulis dalam kertas laporan, dan dia merasa kecewa. Aneh, dia sendiri yang dahulu menolak hujan itu, dan sekarang ketika hujan itu menunjukkan tanda-tanda mereda, dia merasa penasaran. Kenapa cintanya bisa berkurang? Cinta itu mestinya abadi dong. Dengan setengah panik, dia memencet-mencet handphone, tapi tiada jawaban. Dia kirimkan sebuah lagu kelompok Queen melalui voicemail. Sebuah lagu yang menjerit, I still love you. Tapi semuanya sudah terlambat. Pada senja hari itu hujan, juga yang selalu mengikuti kemanapun dia pergi, berubah menjadi gerimis, dan akhirnya berhenti sama sekali. Hujan, oh hujan, kemana kamu hujan? Desahnya. Pada senja hari itu, dia menatap keluar dari jendela lotengnya. Dilihatnya langit yang kemerah-merahan. Langit begitu cerah, hujan sudah berhenti. Dia tahu betapa ia menyukai langit senja yang kemerah-merahan seperti itu. Dia ingin mengirimkan senja itu kepadanya, sebagai tanda bahwa dia masih mencintainya. Mungkin cintanya memang masih ada sedikit, mungkin agak banyak. Mungkin pula hatinya tak pernah berubah sebetulnya. Tak jelas lah. Saat itu, detik itu, dia ingin sekali. Dia menatap langit senja di kejauhan sana, dan tahu itu bukan miliknya. Dia menghela napas, dan berusaha mengatasi perasaannya. Mungkin aku terlalu sentimental, pikirnya. Pondok Aren, Minggu 30 Juli 2000.